Okay, hello guys. For the first time, let me introduce myself first. Okay, my name is Jeremia Johannes Michael Paulus. I'm from Information System. My name is 2502015352. Okay. This is my name is Jeremia Johannes Michael Paulus. Okay, today I will explain you about system, data, information, knowledge, wisdom, business process, and transaction. Okay, first system. System is a collection of interrelated elements that form a single unit in an effort to achieve one goal. Jadi sistem itu sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi contoh sistem itu mungkin saat kita sedang berbelanja online di e-commerce kesayangan kita, saat kita berbelanja pasti kan kita sering kayak menemukan suatu sistem yang error, entah itu sistem saat kita melakukan pembayaran, sistemnya error, kodenya tidak muncul saat kita mau melakukan pembayaran. Jadi itu adalah contoh sistem. Sistem itu bisa dibilang juga kayak dua atau lebih yang sekomponen yang saling terkait, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tuh dari sistem ini seringkali terjadi subsistem yang tidak saling mendukung. Yang salah satunya adalah konflik tujuan dan keselarasan tujuan. Oke. One, goal conflict. When a subsystem goals are inconsistent with the goal of another subsystem or the system as a whole. Jadi ketika subsistem dengan sistem lainnya itu, maksudnya itu kayak ada suatu masalah antara sistem ini dengan sistem yang lain tuh tidak sesuai dengan subsistem yang dijalankan dengan sistem. Data. Data is a collection of facts that are recorded and stored. Data is just number. Oke, jadi data itu adalah kumpulan dari semua fakta-fakta yang sudah ditulis dan yang sudah dicatat dari semua fakta-fakta yang sudah diberitahukan. Jadi data itu hanya sebuah number atau nomor. Kata kuncinya yang lebih buat gampang lagi, jadi data itu no meaning, jadinya data itu tuh nggak ada artinya.
contoh data adalah sebagai berikut. Nah, contohnya adalah 8. 8. Nah, kita kan belum tahu 8 itu artinya apa. Jadinya biar kita lebih cepat mengetahuinya, keyword-nya adalah data itu adalah no meaning. Artinya data itu nggak ada artinya. Kita jadi belum tahu artinya itu apa. Okay, information. Information is a collection of data that has been recorded and collected and then processed in a meaningful way according to certain needs. Oke, jadi informasi itu adalah kumpulan-kumpulan data yang sudah ditulis dan sudah dikumpulkan. Nah, ini tuh untuk informasi ini tuh untuk nantinya untuk kita proses. Jadinya contoh informasi adalah sebagai berikut. Jadi informasi a student. Jadi tuh 8 itu adalah data dan students itu adalah informasi. Yang tadi saya sudah bilang, jadi keywordnya yang lebih cepat diingat itu kalau data itu no meaning, data itu nggak ada artinya. Kalau information ini ada artinya, jadinya information meaning, data no meaning. Nah, contohnya kayak ini 8 students. Kayak tadi kan kalau kita masih data 8 itu kita belum tahu 8 ini tuh 8 apa, 8 apa, kan kalau udah ada informasi gini jadi kita lebih tahu. Oh, jadi ada 8 students. Itu, oke guys. Nah, untuk knowledge is a fact or information that someone gets or accomplishes. Knowledge is information that is known or realized by someone. Jadi pengetahuan itu adalah sebuah fakta atau informasi yang seseorang sudah temukan. Oke, berikut adalah contoh pengetahuan. Nah, there are 8 students who did not attend the programming class today. Jadi tadi kan yang 8 tadi ini adalah datanya, students itu informasinya. Jadi maksudnya knowledge itu jadinya tadi kan yang data dan informasi kita baru tahu itu doang, data dan informasi 8 students. Ini tuh 8 students-nya mau ngapain, ada apa, bagaimana dengan 8 students-nya. Nah, dengan knowledge ini, dengan pengetahuan ini, jadi kita tahu, oh jadi ada 8 orang anak yang nggak hadir di kelas programming hari ini. Knowledge-nya itu who did not attend the programming class today. Jadinya ada 8 anak yang nggak hadir pada kelas programming hari ini. Kan kalau yang tadi data dan informasi 8, oh datanya masih 8 ini apa nih? Kalau informasi, jadinya kita kan sudah mendapatkan 8 students, oke? 8 murid, 8 mahasiswa. Nah, 8 mahasiswa ini tuh kita belum tahu dia itu kenapa, dia sakit atau dia dapat nilai bagus. Nah, dengan knowledge ini kita jadi tahu, oh 8 students ini kita tahu kalau ternyata 8 orang ini tuh nggak masuk kelas programming pada hari ini. Oke. Okay, we
wisdom. Wisdom can be said as a factor of consideration. Everyone must have their own consideration. Jadi wisdom itu bisa dibilang suatu kayak tindakan atau suatu perbuatan yang harus kita ini apa namanya ambil gitu. Jadi itu setiap orang mempunyai suatu perbandingannya masing-masing. Jadi lebih lebih better A atau better B. Nah, wisdom itu tuh ini. Oke, contoh wisdom itu adalah sebagai berikut. Nah, sampel contoh. There are 8 students who are not present in class today. That's a lot, but I think it's a good because I'm more focused during class. Oke, jadi wisdom itu kayak pertimbangan kita. Class today, 2 days, that's a lot. Banyak orang yang nggak datang. Tapi saya pikir itu bagus karena saya lebih fokus lagi saat kelas. Ada juga misalnya si murid A, oh 8 orang ini nggak masuk nih. Kenapa bisa nggak masuk ya? Kan kalau misalnya dia masuk kan bisa lebih ramai lagi kelas ini. Ada juga nah si B ini nih. That's a lot, but I think it's a good because I'm more focused during class. Yang B ini tuh dia lebih setuju kalau lebih dikit orangnya. Jadi pertimbangannya tuh semua orang tuh punya pertimbangannya masing-masing. Itulah disebut wisdom. Nah, business process. Business process is when from the beginning someone want to get goods and service to process payments until they get these goods and service. Oke, jadi bisnis proses itu adalah ketika seseorang saat ingin berbelanja barang dan jasa, dari proses awalnya dia memesan hingga dia membayar dan mendapatkan barang dan jasa tersebut. Contohnya saat kita sedang berbelanja online di e-commerce, saat kita berbelanja baju contohnya. Pertama kan kita buka aplikasinya, kita lihat-lihat dulu nih. Kita search baju yang keren, baju OOTD tahun ini. Muncul, kita cari, nah kita dapat tuh baju yang kita inginkan. Jadi pas kita klik baju yang kita inginkan, nah dari situlah bisnis proses dimulai. Dari situ kita mencari sesuatu barang dan jasa yang kita inginkan, di situ kita cari dan setelah itu kita melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita pasti akan mendapatkan suatu notifikasi kalau pembayaran tersebut sudah dibayar dan kita akan ada memunculkan pop-up lagi dari aplikasi tersebut kalau barang yang kita pesan itu lagi sedang proses diantarkah atau sedang dikemas atau sudah sampai. Nah, setelah itu sampailah, kalau misalnya barang sudah sampai ke kita, baru kita kasih feedback. Nah, begitulah pengertian dari bisnis proses. Contohnya saat kita berbelanja online. Dari mulai awal kita memesan hingga kita membayar dan mendapatkan barang tersebut. Oke. Transaction. Transaction are activities between buyers and seller who exchange. Oke, jadi transaksi itu adalah sebuah kegiatan antara pembeli dan penjual. Entah itu dia menukarkan uang atau menukarkan barang dan jasa. Contohnya kayak tadi lagi, kayak sekarang kita kalau lagi belanja online, dan di situ tuh kita juga bisa terjadi sesuatu transaksi saat kita berbelanja online, ataupun saat kita kalau orang-orang zaman dulu kan transaksinya barang dan jasa, jadinya kalau contohnya kayak si A
punya lahan jagung dan si B punya lahan kentang. Si A dan si B itu mau melakukan transaksinya tapi tidak menggunakan uang, tapi menggunakan saling barter. Lu punya si A ini punya apa nih? Punya jagung, dan si B punya apa nih? Punya kentang. Oh, dan mereka tuh saling bersepakat. Oke, saya mau tuker kentang dengan jagung dan juga jagung dengan kentang. Nah, itulah disebut dengan transaksi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya. Saya harap video saya itu sangat bermanfaat buat kalian semua. Oke, thank you guys for watching my video, and I hope my video was useful for you guys. Oke, sorry kalau misalnya masih ada salah-salah kata atau masih kurang paham materinya. Oke, terima kasih semuanya.